Baik, sekarang kita akan membahas struktur atom. Struktur atom. Jadi struktur atom itu dimulai dari definisi dulu ya. Definisi atom itu adalah, kalau menurut yang dulu sih katanya partikel terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Teorinya begitu. Tapi walaupun demikian, menurut eksperimen terbaru, di dalam atom ada isinya lagi kan, ada proton, ada elektron, ada neutron. Ternyata dalam proton ada lagi sih, ada neutrino, ada quark segala macam, tapi kita tidak membahas itu karena tidak berpengaruh ke sifat kimia. Nah, jadi ada beberapa model atom yang menjelaskan atom sesuai dengan perkembangannya. Nah, jadi dulu ada yang pertama model atom Dalton, yang menyatakan atom-atom itu tidak dapat dibagi lagi, memiliki sifat yang sama, dan seterusnya. Kemudian ada model atom Thomson. Ini berdasarkan penemuan elektron. Jadi di dalam atom itu ada elektronnya, bukan bola pejal seperti biasa. Kemudian Rutherford menemukan proton atau inti atom dan juga neutron oleh James Chadwick, tapi tidak bisa menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh ke inti. Tidak bisa menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh atau tidak ditarik oleh proton. Kan protonnya positif, elektron negatif. Kenapa tidak tarik-menarik hingga rekat gitu, sehingga ketemu? Nggak bisa menjelaskan kalau Rutherford. Nah, akhirnya dijelaskan melalui teori kuantum yang dimulai oleh Niels Bohr, yang menjelaskan mengenai spektrum atom, hidrogen, dan ion-ion berelektron 1 atau mirip hidrogen. Ya. Tapi ini hanya cocok untuk atom, hanya untuk yang satu elektron saja, yang memiliki satu elektron saja. Kalau elektronnya banyak nggak cocok pakai ini. Yang terbaru adalah mekanika kuantum. Ini hasil dari pertarungan antara Bohr dan Einstein. Ada mekanika kuantum seperti sekarang, yang postulatnya ada banyak, diantaranya elektron itu memiliki sifat gelombang, lalu juga elektron tidak dapat diketahui dengan pasti baik lokasi maupun kecepatannya secara bersamaan, sehingga hanya bisa diketahui peluang atau probabilitasnya saja, hanya probabilitasnya saja. Nah, itu yang disebut sebagai orbital. Oke, kemudian menurut model Rutherford dan Bohr, kita bisa menuliskan konfigurasi elektron yang sederhana. Ya. Jadi ada konfigurasi elektron, misalnya ini kan susunan ya, susunan elektron dalam atom. Nah, itu berdasarkan kulit KLMN. Itu kulit KLMN itu kenapa nggak disebut ABCD? Itu karena kecelakaan sejarah sih. Jadi dianggap kulit pertama yang ditemukan itu berdasarkan sinar X
dikira ini sinar bukan yang pertama, ya, bukan dari kulit pertama, dikhawatirkan kulit kesekian gitu. Kalau terlanjur dikasih nama sinar A, ya kan di bawah A kan nggak ada lagi kan namanya, makanya dimajukan ke depan itu. Tapi ternyata udah terlanjur, benar yang pertama ditemukan tuh dari kulit pertama. Nah ini masing-masing memiliki jumlah elektronnya 2n kuadrat. Sehingga kalau kulit K itu 2 elektron, kalau L 8, M 18, dan seterusnya. Contoh aluminium tadi ya, aluminium konfigurasi elektronnya tentu 2, 8, 3. Diisi dari yang paling kecil, tingkat energinya atau paling dalam. Nah, kalau konfigurasi elektron lengkap itu mengikuti mekanika bilangan kuantum. Mengikuti bilangan kuantum. Bilangan kuantum ini menunjukkan posisi elektron dalam atom. Ada 4 bilangan kuantum. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Yang pertama itu bilangan kuantum utama. N, ini menunjukkan tingkat energi. Atau nomor kulitnya ya. Nomor kulitnya. Nilai N itu bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan kuantum azimut. Ada nama lainnya tapi saya lupa ya. Apa ya nama lainnya? Momentum sudut, apa ya, lupa. Bilangan kuantum azimut L ini menunjukkan subkulit. Menunjukkan subkulit, walaupun sebenarnya dia menunjukkan bentuk orbital sebenarnya. Jadi ada subkulit S gitu ya. Jadi nilainya itu nilai L maksimal adalah N kurang 1. Maksudnya kalau ada kulit N sama dengan 1, nilai L yang mungkin hanyalah 0 saja. Kalau kulitnya N sama dengan 2, L-nya bisa 0, bisa 1. Kalau N-nya 3, L-nya bisa 0, 1, 2. Dan kalau nilai-nilai L ini ada padanannya dengan bentuk subkulit. Kalau 0, subkulit S. Kalau 1, subkulit P. Kalau 2, subkulit D. Makanya di sini jadi 1S, ada 2S, 2P, ada 3S, 3P, 3D gitu. Kemudian bilangan kuantum magnetik ya. Bilangan kuantum magnetik atau ML. Bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan orbitalnya. Menunjukkan orbital yang mana. Nah, biasanya dibuat simpel dengan kotak. Kalau nilai ML ini adalah dari min L 0 sampai plus L. Contoh, jika L-nya 0, maka ML-nya cuma bisa 0. Atau ini adalah subkulit S ya. Ini subkulit S, orbitalnya hanya 1. Hanya ada 1 orbital dengan nilai ML 0.
Kalau L-nya 1, maka ini kan P tadi ya, ML bisa min 1, 0, plus 1. Bisa min 1, bisa 0, bisa plus 1. Jadi ini menunjukkan kotaknya mana. Kalau kotaknya yang sebelah kiri, berarti plus 1. Kalau kotaknya tengah, berarti 0 nilainya. Kemudian yang keempat adalah bilangan quantum spin. Ini menunjukkan momen magnet yang dihasilkan oleh elektron sendiri. Nah, momen magnetnya itu dianggap gara-gara elektronnya berputar, walaupun nggak bisa dipastikan ya elektronnya berputar seperti apa yang menghasilkan magnet. Ya, anggap aja lah ini adalah sifat karakteristik yang dibawa oleh elektron tersebut. Tuh. Jadi bilangan quantum spin itu bisa spin ke atas, nilainya plus setengah, bisa spin ke bawah, min setengah. Yang tanda panah ini menunjukkan momen magnetnya, arah magnetnya, bukan spinnya ya, bukan putarannya, bukan. Kemudian dari sini kita bisa menyimpulkan kalau kulit pertama itu ada 1s dan S itu hanya muat 2 elektron, maka kita bisa tulis ya 1s itu 1s2. Kalau kulit kedua ada 2s dan ada 2p. Nah, makanya di sini 2 elektron, ini 8. Kalau kulit ketiga ada 3s, 3p, dan 3d, makanya di sini ada 18. Nah, ini asal muasal kenapa muncul tadi angka 2n kuadrat ini. Gara-gara subkulit S, P, D, F tadi ya. Lalu, ada cara untuk mengisi konfigurasi elektron. Ada aturannya, ada aturannya. Atau aturan. Yang pertama adalah prinsip of Boole. Itu pengisian dari energi terkecil dari tingkat energi terkecil. Kalau kita buat gambar seperti ini ya, 1s, 2s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p. Salah. Turunin aja ini. 6p, 7p, lalu ini 3d, 4d, 5d, 6d, 6d, terus ini ada 4f dan 5f. Nah, kalau saya ingin mengisi elektron, harus mengikuti aturan seperti ini. Nah, seperti ini. Oh, ini 2p mana? Ini 2p di sini ya. 2p, terus 3s, 3p, 4s, 3d, dan seterusnya. Jadi nggak linear ke depan ya. Makanya ada suka tertukar antara 3D dengan 4S. 3D dulu baru 4S. Terbalik. 4S dulu baru 3D karena tingkat energi 4S lebih kecil daripada 3D. Kemudian yang kedua,
adalah aturan Hun atau kaidah Hun. Nah, kaidah Hun ini menjelaskan mengenai aturan pengisian dalam orbital. Nah, pengisian elektron dalam orbital harus menghasilkan spin lebih besar. Ya, maksudnya nilai mutlaknya positif atau negatif yang lebih besar. Contoh, kalau ini ada dp ya, kita ingin mengisi P2 nih, P2. Kalau di sini saya isi 2 elektron, kalau ini saya isi 2-nya seperti ini. Mana yang lebih disukai? Nah, yang atas ini kan spinnya plus setengah sama plus setengah kan? Berarti totalnya kan ini plus 1. Kalau ini plus setengah, ini minus setengah. Totalnya kan jadi 0. Maka ini lebih disukai. Lebih disukai. Prefernya ke sini. Ini tidak. Kemudian yang ketiga ada larangan Pauli. Larangan atau eksklusi Pauli. Ini hanya menyatakan bahwa dalam satu orbital atau dalam satu kotak, spin elektron harus berbeda. Kalau ada 2 elektron ya. Kalau dalam satu orbital ada 2 elektron, spin kedua elektronnya harus berbeda. Jadi kalau ini orbital S, ada elektronnya seperti ini. Satu ke atas, satu ke atas. Nah, ini nggak boleh nih. Tidak disukai. Tapi kecuali seperti ini. Satu ke atas, satu ke bawah, ini baru boleh. Itu. Ya, ini enggak disukai. Kalau ini oke. Oke. Nah, kalau contoh pengisian elektron mungkin udah bisa, jadi saya nggak usah ulang lagi. Kemudian dari sini apa lagi ya? Spektrum atom hidrogen. Yang apa? Oh ya, yang spektrum hidrogen sama yang Rydberg itu ya? Iya. Dibahas. Oke. Kemudian kita akan membahas mengenai spektrum atom hidrogen dan ion mirip hidrogen. Ini mulanya dari sini ya. Saya buat aja dulu spektrum warna. Nah ini. Jadi spektrum sinar tampak itu seperti ini ya.
Ini kalau yang di atas itu spektrum gelombang elektromagnetik secara keseluruhan. Yang kita jadi perhatian di sini adalah spektrum warna ini. Nah, kalau spektrum warna ini kita bisa lihat dari sinar matahari yang kita pecah dengan prisma. Nah, spektrum prisma. Nah, seperti ini. Jadi, kalau ada sinar matahari, kita lewatkan ke dalam prisma seperti ini, pasti terpecah ya. Menjadi semua warna visible yang di sini. Oke, kemudian kalau sinar ini dilewatkan ke dalam hidrogen, nanti akan ada garis-garis yang hilang. Itu spektrum absorpsi. Sebentar, ini kok. Spektrum absorpsi. Ya, ini. Nah, ini yang atas spektrum absorpsi, yang di bawah spektrum emisi. Nah, spektrum absorpsi itu di sini ada yang hilang kan, berarti ini energinya diserap oleh elektron hidrogen. Yang di bawah spektrum emisi ini adalah garis-garis ini dihasilkan dari energi yang dilepas oleh hidrogen. Jadi hidrogennya mengambil energi kemudian dilepaskan dalam bentuk emisi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu munculnya karena ada eksitasi. Eksitasi. Eksitasi itu seperti ini. Ini kulit, ini inti atom ya misalnya. Terus di sini ada kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4. Ini N sama dengan 1, N sama dengan 2, 3, N sama dengan 4. Mula-mula di sini ada elektron. Pasti di kulit 1 karena elektronnya cuma 1. Kemudian menerima energi dari luar. Menerima energi dari luar ya. Sehingga elektronnya ini tereksitasi, lompat ke kulit yang lebih tinggi. Lompat ke kulit yang lebih tinggi. Masih. Nah, itu namanya keadaan tereksitasi. Tereksitasi atau excited state. Excited state. Kalau ini keadaan dasar atau ground state. Nah, ini hanya sementara saja. Ini hanya sementara dan waktunya sangat singkat. Dalam waktu yang singkat akan turun lagi ke bawah. Akan turun ke bawah sini. Bisa ke N sama dengan 3, bisa ke N sama dengan 2, atau kembali ke N sama dengan 1, bisa. Jadi bisa ke kulit bawahnya. Itu namanya peristiwa deeksitasi. Ini adalah deeksitasi. Oke, kita recap lagi. Ini energi dari luar. Ini tereksitasi karena menyerap energi, naik ke atas. Begitu turun, akan melepas energi. Nah, ini ada energi yang keluar. Ini yang dihasilkan oleh emisi. Emit, dilepaskan. Ya.
Jadi ini yang dikemukakan oleh Bohr ini, waktu teori Bohr. Jadi Bohr mengibaratkan kalau atom itu seperti bangunan gedung ya yang bertingkat. Jadi elektron itu bisa naik turun seperti naik lift. Harus berhenti di lantai yang ditentukan, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Tidak boleh di tengah-tengah. Kan lift nggak bisa berhenti di tengah-tengah kan? Kalaupun bisa berhenti kan nggak bisa turun. Sama seperti itu. Nah, jadi nggak bisa di tengah-tengah. Energinya itu istilahnya terkuantisasi. Makanya ada istilah kuantum. Terkuantisasi itu maksudnya energinya itu tertentu. Tidak kontinu. Bedanya tertentu dengan kontinu itu, kalau tertentu itu nilai energinya seperti naik tangga. Ini naik tangga. Kalau kontinu, lurus saja. Jadi ini kulit 1, ini kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Jadi energi elektron itu seperti naik tangga gitu. Nah, kemudian energi yang turun ini kan tadi lepas sebagai sinar emisi kan, kita bisa hitung atau kita bisa menuliskan hubungan antara energi dengan panjang gelombang elektromagnetiknya. Jadi E sama dengan Hc per lambda. Di mana E adalah energi, H-nya tetapan Planck 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. S itu kecepatan cahaya, dan lambda adalah panjang gelombang dalam meter. Nah, dari mana saya mendapatkan energinya naik turun ini? Kalau turun energinya berapa? Nah, itu kita cari dengan persamaan Rydberg. Kak, mau nanya. Iya, silakan. Kalau yang keluar itu yang emisi atau yang apa satunya tadi eksitasi itu? Absorpsi. Bukan. Yang keluar itu emisi. Jadi ini yang absorpsi. Keluar. Yang masuk itu absorpsi. Diserap ya. Absorpsi itu artinya serap. Emisi itu artinya keluar. Emit. Kalau bahasa Inggris emit itu artinya keluar. Emigrasi itu kan keluar tuh. Imigrasi masuk ya kan. Tuh, kalau hubungannya ke bahasa. Kalau yang energinya lepas yang mana? Energi yang dibuang keluar, emisi. Jadi prosesnya gini, ada energi yang diabsorpsi, ini ya, energinya diabsorpsi, sehingga elektronnya tereksitasi, excited, senang dia, naik ke atas loncat kan. Kalau kita senang kan loncat-loncat. Tapi sementara aja. Ketika turun, dieksitasi akan mengeluarkan atau akan mengemisikan energi gitu. Dan energi yang diemisikan ini tergantung seberapa jauh dia turun. Semakin jauh turunnya, semakin besar energinya. Gitu. Sama kayak buah kelapa jatuh lah dari pohon. Semakin tinggi pohonnya, tentu makin kuat kan ini buah kelapa yang jatuh. Seperti itu sih. Oke? Oke. Kemudian kita menghitung panjang gelombang atau energinya menggunakan persamaan Rydberg. Yaitu 1/lambda sama dengan R dikali 1/N1 kuadrat kurang 1/N2 kuadrat. Di mana N1 lebih kecil daripada N2. Ya, N2 itu adalah asal transisinya, kalau N1 itu tujuannya. Dan R di sini tetapan Rydberg adalah 109,678 per cm. Ini persamaan Rydberg yang menghitung lambda ya. Nanti ada lagi sih persamaan Rydberg yang menghitung energi, sama aja, cuma konversi.
Kemudian ini untuk atom hidrogen ya. Nah, kalau bukan hidrogen, ion mirip hidrogen. 1/lambda sama dengan R Z kuadrat dikali 1/N1 kuadrat kurang 1/N2 kuadrat. Di mana Z itu adalah nomor atom. Jadi ada ion-ion yang mirip hidrogen. Misalnya oksigen 6+. Misal oksigen itu kan oksigen itu 8 ya. Berarti 7+. Nah, nomor atomnya 8, berarti harusnya elektronnya 8. Tapi karena 7+, sisa 1 elektron. Nah, sisa satu elektron itu, ion ini bisa bersifat seperti atom hidrogen, sama dia sifatnya. Oke, kemudian dari transisi-transisi ini, ada beberapa deret yang terkenal. Ya, ada beberapa deret spektrum atom hidrogen. Yang pertama adalah deret Lyman. Ini adalah deret sinar UV. Jadi yang ditransisikan atau mengemisinya adalah sinar UV. Ini transisinya menuju N sama dengan 1. Jadi kalau saya buat gambar, nah jadi gambar kulit atom itu semakin ke atas semakin rapat. Itulah ya. Ini hapus aja. Oke, ini misalnya ini N sama dengan 1, ini N sama dengan 2, ini N sama dengan 3, N sama dengan 4, ini N sama dengan 5. Kemungkinan transisinya seperti ini, ada dari 2 ke 1, ada dari 3 ke 1, ada dari 4 ke 1, dan dari 5 ke 1. Nah, ini disebut garis pertama. Ini saya pindahin dulu. Ini adalah garis pertama dari spektrum atau dari deret Lyman ya. Ini garis pertama. Kemudian ini garis kedua. Garis kedua. Ini garis ketiga. Dan satu lagi garis keempat. Nah, jadi garis pertama itu dihasilkan dari transisi N sama dengan 2 menuju N sama dengan 1. Kalau garis kedua dari N sama dengan 3 menuju N sama dengan 1. Kalau garis ketiga dari N sama dengan 4 menuju N sama dengan 1. Dan seterusnya. Nah, bentuk garisnya itu seperti apa sih? Nah, ini saya lihatin aja. Lyman series. Gitu ya. Turun ke N sama dengan 1 kan.
Nah, ini menghasilkan sinar UV. Kalau gambarnya gimana ya? Nah, ini. Oh, ini Balmer ini. Kalau Lyman nggak kelihatan soalnya dia ultraviolet. Kalau Balmer kan direct visible, jadi bisa dilihat. Ini nggak kelihatan. Oke. Ya, nanti kalau ada gambar bisa seperti ini. Ini lambda ke sini. Gitulah. Nah, ini berarti garis pertamanya di sini. Ini garis pertama, ini garis kedua, ini garis ketiga, 4, dan seterusnya. Berarti kan kalau semakin ke kanan kan lambda makin besar. Makin ke kanan kan lambda makin besar. Atau energi makin kecil. Artinya transisinya makin dekat. Ya. Transisi makin dekat. Makanya kalau ke kiri transisinya makin jauh. Makanya lambdanya makin kecil gitu. Transisi itu apanya, Kak? Ini transisi yang garis merah ini. Pindah elektronnya. Ini kan garis merah ini menunjukkan elektronnya pindah dari mana ke mana. Ya nggak? 2 ke 1. Betul. Yang ini tadi loh. Yang garis hijau-hijau ini loh, ini transisinya. Tuh, yang dijelaskan oleh Derek Lyman dan kawan-kawan itu yang hijau-hijau ini. Nah, ya. Jadi kalau dia turun dari 2 ke 1, 3 ke 1, pokoknya tujuannya N sama dengan 1. Nah, itu masuk Derek Lyman. Turunnya elektron tersebut kan menghasilkan energi tadi kan, yang diemisikan. Nah, muncul di spektrum ini nih. Ada warna-warnanya. Warna-warnanya itu tergantung lambdanya. Gitu. Oke? Paham? Oke. Paham, Kak. Nah, oke. Kemudian ada deret Balmer. Kalau deret Balmer atau deret sinar tampak itu menuju N sama dengan 2. Berarti kalau garis pertama itu adalah transisi dari N sama dengan 3 menuju N sama dengan 2. Nah, turun dia menuju 2. Yang paling dekat kan 3. Ya udah berarti dari N3 ke N2. Kalau garis kedua itu dari N sama dengan 4 ke 2 dan seterusnya. Lalu ada deret pasien. Ini near infrared. Itu menuju N sama dengan 3. Kemudian deret bracket var IR menuju N sama dengan 4. Dan terakhir deret pun juga sama var IR itu menuju N sama dengan 5. Nah, contoh kita coba menentukan
panjang gelombang dari garis kedua deret Balmer. Tentukan lambda garis kedua deret Balmer. Ya, kita gunakan ini. 1 lambda sama dengan R kali 1/2 kuadrat kurang 1/4 kuadrat. Ini ya. Ini deret kedua Balmer ya. Kemudian 1 lambda sama dengan 109.678 dikali 1/4 kurang 1/16. 16 kurang 4 kan 12. Ini 64 ya. Kalau dibagi 4 berarti 3/16 ya. Berarti lambda sama dengan 16/3 dikali 109.678. Kak, itu garis keduanya tuh dari apa N2-nya ya? Kan N2 pertama 3, N2 kedua 4 gitu bukan? Gimana? Yang angka 4-nya ini, Mm-mm. itu tuh karena di Balmer mulainya menujunya 2, jadi Betul, garis pertamanya 3 gitu bukan? betul. Oke. Kalau kita lihat di sini, nah ini kan Liman kan? Kalau Balmer dari sini, dari 3 ke 2, dari 4 ke 2, pokoknya menuju 2 aja. Betul. 16 bagi 3 bagi 109.678. Kita dapatkan 4,86 kali 10 pangkat min 5 cm. Karena kalau 109.678 ini satuannya cm. Nah ya, per cm. Kalau kita mau ubah menjadi nanometer, berarti dikali 10 pangkat 7. Ini 486 nanometer. Tuh. Gimana? Bisa? Bisa, Kak. Oke. Nah, sekarang coba kita bahas soal yang dikirim tadi. Hitunglah perbedaan energi antara dua tingkat energi yang menyebabkan atau menghasilkan garis yang memiliki panjang gelombang 285,2 nanometer pada suatu spektrum emisi atom. Berapa perbedaan energinya? Ini tinggal diubah aja dalam satuan joule. Ini kan 285,2 ya. 285,2. Jadi lambdanya 285,2 nanometer. Enaknya kita ubah dulu ke dalam meter. Ini sama dengan 2,852 kali 10 pangkat min 7 meter. Nanometer ke meter itu 10 pangkat min 9. Jadi kalau naik ke atas dikali 10 pangkat min 9. Terus yang ditanyakan kan selisih energi kan? Ya udah, E sama dengan Hc per lambda. Hanya 6,626
kali 10 pangkat min 34 Joule sekon dikali 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dibagi lambdanya 2,852 kali 10 pangkat min 7 meter. Meternya coret, sekonnya coret, tinggal joule. 6,626 kali 10 pangkat min 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 bagi 2,852 10 pangkat min 7. Kita dapatkan 6,9698 kali 10 pangkat min 19 Joule. Tuh energinya. Kemudian nomor 2. Sebuah garis pada deret Balmer dari spektrum emisi hidrogen muncul pada 397 nanometer. Hitunglah nilai N dari orbit Bohr yang terlibat pada emisi sinar tersebut. Nilai N. Ya, berarti transisi yang mana? Kan kita hitung dulu 397 nanometer. Deret Balmer, ingat, deret Balmer. Nomor 2. Deret Balmer 397 nanometer. 397 nanometer. Nah, ini kalau saya ubah jadi sentimeter, berarti kali 10 pangkat min 7, jadinya 3,97 kali 10 pangkat min 5 cm. Saya masukkan ke rumus ini, per lambda sama dengan R dikali 1/N1 kuadrat kurang 1/N2 kuadrat. Ini saya dapatkan kalau deret Balmer kan menuju N sama dengan 2 kan? Jadi 1 lambda 3,97 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 109,678 kali 1/2 kuadrat kurang 1/N kuadrat. Belum tahu kan? Jadi N kuadrat kurang 4 per 4N kuadrat sama dengan 3,97 kali 10 pangkat min 5. Benar nggak? Kali 109,678. 1 bagi 3,97 bagi 10 pangkat min 5 bagi 109,678. Ini dapatnya 0,2297. N kuadrat kurang 4 sama dengan 0,9188 N kuadrat. Berarti ini kalau saya kurangin N kuadrat
kurang 0,9188 N kuadrat sama dengan 4. Ini saya dapatkan 0,0812 N kuadrat sama dengan 4. Atau N kuadrat sama dengan 4 dibagi 0,812. 49. Berarti N-nya akar 49. 7 ya. Nah, berarti transisinya dari N sama dengan 7 menuju N sama dengan 2. Oke, gimana? Ada tanggapan? Silakan. Lanjut, Kak. Oke. Kemudian soal berikutnya. Hitunglah panjang gelombang dari transisi N sama dengan 2 menuju N sama dengan 3 untuk ion dengan atom ion dengan atom tunggal, di mana ini kok transisinya naik ya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Di mana ionnya 2+. Hitung panjang gelombang transisi N sama dengan 2 menuju N sama dengan 3. Di mana muatan ionnya 2+. Nah, ingat ini kan harus mirip hidrogen. Artinya sisa elektronnya 1. Kalau muatannya sudah 2+ dan menyisakan 1 elektron, berarti nomor atomnya adalah 3. Itu. Kan kalau 3 dikurangi 2 elektron, sisa 1 elektron kan? Kita bisa gunakan rumus 1/lambda sama dengan R dikali Z kuadrat per 1/2 kuadrat kurang 1/3 kuadrat ini Z kuadratnya saya buat aja 2 ya langsung. Seperlambda sama dengan 109,678 dikali 4 per 9 kurang 4, 5. 5 per 9 kali 4, 36. Ya, 9 kali 4, 36. Ini bagi ini sama ini, sisanya 9 ya. 36 bagi 4, 9 kan? Jadi lambdanya lambda sama dengan 60.000. Berapa? 60.932. Gede amat. Oh gede. 9 per 109,678 dikali 5.
Harusnya kan kecil angkanya nih. 9 dibagi 109, 678 dibagi 5. Nah, beda. Oh, saya pada beda. 1, Tadi masih 1/lambda. gimana? Tadi masih 1/lambdanya. Oh, masih 1/lambda. Belum di 1/kan lagi ya? Oke. Nah, pasti sama hasilnya nih. Sama kayak gini juga kan? Ini sentimeter. Kalau kita ubah menjadi nanometer, jadinya 164 nanometer. Oke? Gimana? Oke? Lanjut, Kak. Oke. Perbandingan jari-jari lintasan kulit keempat, ion Be3+, dengan jari-jari lintasan kulit kedua, ion Li2+ adalah berapa? Wah, ini ada ini ya nih, ada hitungannya tertentu. Jari-jari bor ya. Coba kita hitung rumus jari bor. Saya pause dulu. Ya, jadi kalau energi ionisasi tadi dari spektrum serapan unsur, karena ionisasi itu kan energi yang dibutuhkan kan untuk mengeksitasi, bukan mengeksitasi, untuk mengeluarkan elektron keluar. Maka butuh spektrum serapan yang menunjukkan kebutuhan dari energi tiap-tiap elektronnya. Kalau spektrometri massa itu gunanya untuk menentukan bobot molekul atau bobot atom gitu ya, dari suatu spesies atau suatu sampel. Kalau hukum Dulong-Petty saya belum dengar. Kalau efek fotolistrik itu yang pernah dimenangkan oleh Einstein ya, Nobel, itu hubungan antara sinar yang ditembakkan pada logam itu ternyata bisa menghasilkan listrik, lompatan elektron. Kalau percobaan sinar katoda itu yang dikerjakan oleh Thomson, itu penemuan elektron tuh. Jadi ada logam pada tabung sinar katoda, pada tabung kaca yang vakum diberikan listrik, ternyata ada elektron atau ada sinar yang lompat dari ininya, dari logamnya. Coba saya buat aja. Cathode ray tube, tabung sinar katoda. Nah ini. Jadi sini diberikan listrik, nanti ada yang lompat. Nah yang lompat itu adalah elektron. Ini seperti ini nih percobaannya. Nah ini elektron itu. Kemudian ini dalam perkembangan teori atom tercatat bahwa beberapa hal tersebut. Mana pernyataan yang benar? Percobaan Rutherford membuktikan bahwa muatan positif terkonsentrasi pada pusat bola atom. Yang kedua, pusaran Bohr merupakan perumusan kuantitatif pertama tentang struktur atom. Yang ketiga, data-data eksperimen atom hidrogen diperoleh dari hasil percobaan Bohr. Jadi mana yang benar? Nah, saya ragu yang nomor 3. Data Lyman series itu dapatnya dari mana?
Enggak, sejarahnya ternyata apa tadi? Ternyata berbeda ya sama Bohr ya. Kalau teori Bohr gimana? Bohr atomic model, atomic teori. Tahun 1913 ya. Jadi Bohr itu teorinya keluar tahun 1913, sementara Lyman spektrum atom hidrogen pada 1906. Berarti duluan Lyman dulu sebelum Bohr. Artinya data spektrum atom hidrogen ada duluan sebelum hasil percobaan Bohr. Berarti jawaban yang benar adalah 1 dan 2 kalau menurut saya. Menurut saya gitu, 1 dan 2. Menurut kamu gimana? Tahu Kak. Apa? Sama. Ya ini banyak bacaan aja sih kalau seperti itu. Oke, yang berikutnya. Berdasarkan pengukuran panjang gelombang pada suatu garis pada spektrum hidrogen, diketahui panjang gelombang deret Balmer garis tersebut adalah 434,1 nanometer. Ini tetap harus dibaliknya segini. Hitunglah itu dari transisi mana? Ingat ini deret Balmer ya. Berarti pasti menuju N sama dengan 2. Udah, berarti A jawabannya. Ya nggak sih? Naik ya? Bentar, kok malah naik? Oh iya, iya. Ya bisa aja naik, tapi kalau naik dia jadi spektrum absorpsi. Kalau turun jadi spektrum emisi. Oke, coba sekarang kita hitung aja. Nah, tadi 434,1. Jadi kata kuncinya ini adalah Balmer. Lambdanya 4,1 nanometer atau sama dengan 4,341 kali 10 pangkat minus 7 minus 5 cm. Terus RH-nya 109.737,3. 109.737 109.737,3. Udah, sekarang kita cari 1 per lambda sama dengan R. Saya langsung masukkan aja. 1 per 4,341 kali 10 pangkat min 5 sama dengan R-nya 109.737,3 dikali ini 1/2 kuadrat kurang 1/n kuadrat kayak tadi ya. Terus ini jadinya 1/4,341 kali 10 pangkat min 5 dikali 109.737,3 sama dengan n kuadrat kurang 4 per 4n kuadrat. Oke.
Terus 4N kuadrat. Ntar. Apa ini ya? Tadi ini. Oh iya. Langsung aja dicari ininya. 1 bagi 4,341 kali 10 pangkat min 5 bagi, oh ini bagi 109,737,3 0,2099 berarti n kuadrat kurang 4 sama dengan 4 kali 0,2099 0,8396 n kuadrat, terus n kuadratnya dikurang ya, n kuadrat kurang 0,8396 n kuadrat sama dengan 4. 1 dikurang 0,8396 0,1604 sama dengan 4. Berarti n kuadratnya 4 dibagi 0,1604. 25. Kesimpulannya n-nya 5. Atau transisinya dari n sama dengan 5 ke n sama dengan 2. Atau sebaliknya juga sama sih. N sama dengan 2 ke n sama dengan 5 sama aja. Nah, tapi kalau dia dari kulit tinggi ke kulit rendah menghasilkan energi, tapi kalau kulit rendah ke kulit tinggi menyerap energi, itu aja bedanya. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya berarti yang E. E jawabannya. Nanti kalau misalkan di esai nulisnya N2 ke N5 atau sebaliknya? Nanti UTS-nya pilihan ganda kok. Oh, pilihan ganda. Oke, Kak. Iya. Oke, berikutnya. Berdasarkan letaknya dalam sistem periodik, muatan dan jumlah elektronnya, maka urutan ukuran atom atau ion isoelektronik terbawa ini adalah ini isoelektronik, artinya jumlah elektronnya sama. Tapi kita lihat letaknya dalam tabel periodik CaKAR CRS. CaK Kalau yang B itu betul nggak, Kak? mana? B. Kita lihat dulu lah ya tabel periodiknya. Mana dia? CaK terus CaK AR CRS. CaK AR CRS. Jumlah elektronnya diapain? 2 plus CR tidak berubah. Berarti semuanya sama-sama 18. Kalau krom, kenapa nggak berubah di sini krom? Krom tidak isoelektronik. Krom elektronnya 24, yang lain elektronnya 18. Nggak sama. Tapi yang paling kecil dari kesemuanya adalah yang kulitnya paling sedikit. S, AR,
itu ada di periode 3. K, Ca, dan Cr ada di periode 4. Tapi karena K dan Ca-nya diionisasi, berarti elektronnya berkurang dong. Sehingga sekarang kulitnya sama-sama menjadi 3. Nah, antara S, Ar, K, dan Ca, yang paling kecil adalah yang elektronnya paling, elektronnya sama. Jadi yang paling kecil adalah yang protonnya paling banyak, yaitu Ca yang paling kecil. Di antara mereka Ca paling kecil. Jadi Ca paling kecil, baru K, Ar, baru S. Ca, K, Ar, S. Yang B berarti. Bentar, kok ada Cl ya? Bentar, kenapa ada Cl? Oh, saya kira Cr. Cl. Ini klorida ya. Cl min. Oh, berarti deret ini ya, CaK. Ya, berarti yang besar tuh S yang paling besar. S, Cl, Ar, KCa. Yang paling besar tuh S. B yang benar. Ya, betul. B yang betul. Kan jumlah elektronnya sama, jumlah kulitnya sama, yang berbeda hanya jumlah proton. Semakin banyak proton, semakin kuat tarik-menarik, sehingga elektronnya semakin tertarik ke dalam inti, maka kulitnya mengecil gitu. Oke? Iya, Kak. Oke, kemudian Yang dua. bagian D sama E-nya bingung, Kak. Gimana? Yang D sama E. Diketahui entalpi penguapan molar pada air pada 25 Celcius adalah 44. Tentukan entalpi reaksi berikut. Penguapan air. Oh, ya, berarti. Ini kan cuman berbeda sama nomor A kan? Ya enggak? A itu kan mirip dengan D ya, persamaan reaksinya. Iya, Kak. Nah, penguapan air berarti dari air H2O liquid ke H2O gas. Itu aja. Berarti bedanya berapa tuh? Ini kan 44 kJ per mol. Air menguap berarti positif. Ini airnya ada 10 mol kan? Lihat koefisiennya 10. Berarti 440. Udah. 440 kJ per mol. Tapi itu berarti harus dibagi dua lagi. Apa gimana? Harus dibagi dua lagi nggak? Soalnya itu 2C8H20. Bentar, saya keliru. Enggak. Ini ada sama yang atas ini. Bentar ya. Kita harus buat hukum Hess-nya ini. Kita harus buat hukum Hess-nya dulu. Diketahui persamaan reaksinya tadi kan C 2, ini C berapa ya? Nggak kelihatan. C4H20. Oh, C4H20. 2 C4H20 gas tambah 13 O2 gas
menghasilkan 8 CO2 gas tambah 10 H2O liquid. Ini diketahui delta H-nya min 5748 kilojoule. Kilojoule ya, karena ini 2 mol yang dibakar. Kemudian H2O liquid ke H2O gas. H2O liquid ke H2O gas. Itu delta H-nya 44 kilojoule per mol. Karena ini ada 10, berarti saya kali 10 di sini. Ini kali 10, ini kali 10. Ini jadinya 440 kilojoule. Nah, ini jadinya saya jumlahkan. Ini coret sini, tinggal ditambahkan ke bawah. Jadinya 2C4H20 gas tambah 13 O2 gas menghasilkan 8 CO2 gas tambah 10 H2O gas. Nah, ini tambah nih. Min 5748 plus 440. Jadi delta H-nya adalah min 5308 kilojoule. Itu jawabannya. Nggak boleh langsung dimasukin kayak tadi, Kak. Gimana? Nggak boleh langsung diganti kayak tadi. Yang 10 kan, 10 kali 44 jadi 440. Terus habis itu dibagi sama 2 gitu nggak bisa? Dibagi 2. Yang 440 Jadi, bagi 2. Gimana? kan ini di hukum Hessian. Betul. Kalau misalkan tadi tuh si 44 kilojoule-nya ini langsung dikaliin ke 10 karena ada 10 H2O itu nggak bisa. Bisa ini? Ini jadi 10 kan? Tapi kan yang ditanyakan ini, yang ditanyakan yang reaksi yang di bawah. Dari sini bawah tuh harus ada C4H20-nya, ada O2, ada CO2, ada 10 H2O gas. Makanya saya pakai juga rumus yang atas. Nih. Saya gunakan juga data yang atas. Itu. Kalau misalkan ini saya bagi 2 nih, saya bagi 2 semua bisa. Ini 1, ini 13/2, ini 4, ini 5. Tapi nanti hasil di bawah ini koefisiennya juga kayak gitu. Koefisiennya juga ini 1, ini 13/2, ini 4, ini 5. Nggak sesuai sama soalnya. Kalau soalnya kan menanyakan ini. Persamaan reaksinya harus seperti ini. 2, 13, 8, 10. Harus seperti itu jawaban yang ini. Ya kita cari. Oke, Kak. Oke. Oke, kemudian yang E, tentukan nilai delta HF C4H10. Pakai data ini. H2O liquidnya 186,7. Ketahui delta HF CO2 sama dengan min 393,5 kilojoule per mol. Delta HF H2O liquid min
187,6. 187,6 kilojoule per mol. Nah, yang ditanyakan berapa delta HF C4H20. Kita pakai rumus ini. Delta H reaksi sama dengan jumlah dari delta HF produk kurang jumlah delta HF reaktan. Jadi produknya yang ini 8 kali delta HF CO2 tambah 10 kali delta HF H2O liquid kurang 2 delta HF C4H20. Ya, O2 ini nggak perlu dihitung karena nilainya pasti 0. Karena dia unsur kan. Nah, ini delta reaksinya kita pakai yang atas karena H2O-nya liquid. Kalau liquid kita pakai yang atas ini. Tapi kalau H2O-nya gas pakai yang bawah yang kita cari tadi. Jadi 2 delta HF C4H20 sama dengan 8 delta HF CO2 tambah 10 delta HF H2O kurang delta H reaksi. Ini 2 kali delta HF C4H20 8 kali min 393,5 tambah 10 kali min 187,6 kurang min 5748. Nah, tinggal kita hitung. 8 kali min 393,5 tambah 10 kali min 187,6 tambah 5748. Saya dapatkan 724 kilojoule per mol. Bukan, kilojoule aja. Berarti delta HF C4H20-nya bagi 2 dong. 362 kilojoule per mol. Oke, gimana? Ada tanggapan? Silakan. Kak, memastikan kalau ini ngambil yang minus 5748 tuh karena kita pakai H2O-nya liquid ya, bukan yang gas. Betul. Soalnya yang diketahui itu H2O liquid. Coba lihat di sini. Walaupun data delta HF-nya kurang cocok kalau yang liquid. Nah, saya ikutin soal aja nih. Soal bilang nih, delta HF CO2 gas min 393,5 dan delta HF H2O liquid, nah liquid kan? Min 187,6. Berarti mau nggak mau saya pakai yang atas. Karena yang atas itu pakai delta H-nya itu yang H2O liquid. Gitu. Kalau saya mau pakai H2O yang gas, harus ada data H2O gas di sini. Oke, Kak. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Yang 3 soal gitu, Kak. Sebenarnya waktunya udah habis. Oke, satu soal lagi lah ya. Tadi bukannya rada telat tadi. Telatnya 15 menit. Satu soal lagi lah ya. Ini kan udah lewat 12. Tadi kita mulainya telat 15 menit ya. Ya, satu soal lagi lah cukup. Yang mana yang 7 ini? Sebentar, Kak. Boleh, silakan. Ya, yang 7. 7. Gas SO3 yang dihasilkan oleh pembangkit listrik dapat bereaksi dengan air, menghasilkan H2SO4 sesuai dengan reaksi ini. Jika H2SO4 yang dihasilkan sebanyak 750 ton per hari, hitung kalori yang dihasilkan pembangkit listrik tersebut tiap harinya.
Ya. Wah, ini keren ini. Pembangkit listrik menghasilkan H2SO4. Wah, solusi ini. H2SO4 kan bisa dijual ya. Jadi menghasilkan produk ekonomis. Jadi dihasilkan 750 ton. Kita cari dulu. H2SO4 yang dihasilkan itu 750 ton. Kita anggap ini metrik ton lah ya. Berarti 7,5 kali 10 pangkat ton itu berapa ya? Juta. Juta. Berarti 8 gram kan? Kan 1 ton 1000 kilo kalau metrik ton. Kalau 1000 kilo berarti 1 juta gram. Terus dikali 10 pangkat 2. MR ini, MR H2SO4 adalah 98, maka molnya 7,5 kali 10 pangkat 8 per 98. 7,5 kali 10 pangkat 8 bagi 98. Ya. 7,65 kali 10 pangkat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 pangkat 6. Mol. Terus hitung berapa kilojoule per mol. Kan ini min 130 kilojoule, tapi koefisiennya 1 kan, berarti min 130 kilojoule per mol. Jadi kan kalornya 130 kilojoule per mol, sehingga total kalor harian 130 kilojoule per mol dikali 7,65 kali 10 pangkat 6 mol. Tujuh koma 65 kali 130. 9,945 kali 10 pangkat 8 kilojoule. Itu. Ada nggak jawabannya? Ada, Kak. Ada ya? Kak, boleh sama gambarannya sedikit nggak? Itu yang nomor 8. Boleh, boleh. Nomor 8. Nanggung habisin aja lah ya. Ada 2 soal lagi, Nanggung. Gas hidrogen dikembangkan sebagai salah satu sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Untuk menghasilkan energi, gas hidrogen direaksikan dengan oksigen pada reaksi berikut. Tentukan jumlah gas hidrogen yang diperlukan untuk menghasilkan energi. Oh, berarti kita cari dulu pembakaran gas oktana ini. Nih.
Ada 2 tahap nih kerjaannya. Saya buat aja di soal yang baru. C8H18. C8H18 tambah O2 menghasilkan 8CO2 tambah 9H2O. Ini 16 tambah 9 kan 25 ya. Harusnya 25/2 kan? Saya kali 2 di sini. Nggak usah, biar aja. Di sini 25/2. Nah, biar aja. Ini delta H pembakarannya sama dengan jumlah delta HF produk kurang reaktan kan? Nah, 8 delta HF CO2 tambah 9 delta HF H2O kurang delta HF C8H11. Delta HF CO2-nya min 393,5. 8 kali min 393,5 tambah 9 kali min 285,8 kurang min 249,9. Min 249,9. Nah, ini kita kaliin. 8 kali min 393,5 tambah 9 kali min 285,8 tambah 249,9. Dapatnya 5.000 min 5.470,3 kilojoule per mol. Oke. Terus pembakaran ini H2 tambah O2 menghasilkan H2O. Oh, ini kan pembentukan H2O ya. H2 tambah setengah O2, H2O. Terus ada H2 gas tambah setengah O2 gas menjadi H2O. Nah, ini delta H-nya adalah delta HF H2O, yaitu min 285,8 kilojoule per mol. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah mol gas hidrogen. Nah, jadi jumlah mol H2 sama dengan mol H2O. Kenapa? Koefisiennya juga sama. Jadi ini kan 1, ini 1, sama-sama 1 kan? Sementara delta HF ini kilojoule per mol, mol di sini adalah mol yang dibentuk. Karena di sini kan persamaan reaksi pembentukan. Oke. Jadi jumlah molnya sama dengan min 5470,3 kilojoule kan yang diminta per min 285,8 kilojoule per mol. Ini minnya sebenarnya nggak perlu sih. Tinggal dicari 5470,3 dibagi 285,8. 19,14 mol. Itu jawabannya. Gimana, oke? Masih rada bingung, Kak. Yang mana? Kenapa kita ngebandinginnya sama delta H-nya? Delta apa? Nyari molnya kenapa dibandingin pakai delta H, Kak? Sebenarnya saya lihatnya dari satuannya aja.
Nggak mesti dari delta H. Kebetulan di sini yang diketahui pada pembakaran oktana dihasilkan 5.470 kilojoule per 1 mol oktana, ya kan? Nah, ini. Oh, belum selesai saya, belum selesai. 2,66 kilogram, sorry, belum selesai. Ini belum selesai. Ini saya pindah dulu ke sebelah sana. Kilo. Kan jumlah oktana 2,66 kilogram. Berarti 2,66 kali 10 pangkat 3 gram. Molnya, mol oktana 2,66 kali 10 pangkat 3 per mr. MR-nya 8 kali 12 tambah 14, 114. 2,66 kali 10 pangkat 3 dibagi 114. 23,33. Sehingga kalor pembakarannya 5.470 kilojoule per mol dikali 23,33. 5.470 dikali 23,33. 127, 615,1. 615,1 kilojoule. Nah, jadi perintahnya adalah menghitung jumlah hidrogen yang dibutuhkan untuk menghasilkan kalor sebanyak ini. Nah, ini pertanyaannya nih. Kita harus menghasilkan kalor sebanyak 127.615,1 kilojoule. Sementara 1 mol hidrogen di sini, ya 1 mol ya, hanya menghasilkan 285,8 kilojoule per mol. Makanya saya ambil datanya data delta H. Gitu. Gimana? Ini di sini 127.615,1. Nah, terus ini saya bagi 127,615,1. 127.615,1 dibagi 285,8. Yang dapatkan adalah 446,52 mol. Kira tanya apa? Mol kan? Ya udah, ini jawabannya. Oke? Oke. Satu lagi ya. Soal ini, pupuk yang paling banyak mengandung nitrogen. Mana? Lihat aja yang jumlah AR per MR-nya paling besar. Kita bisa langsung mencari itu persentasenya. Berarti yang nomor A itu AR-nya 2 kali 14 per 142 gitu, Kak? Iya, betul. Berarti 28 per 142 berapa? Tuh. Terus yang ketiga,
14 kali 3 dibagi 150 berapa? Itu aja. Jadi mirip persentase kan? Ya, Kak. Nah, gitu aja. Mudah kan? Kayaknya yang paling banyak itu yang amonium nitrat ya. Enggak, C ya kayak paling banyak ya. Kalau nggak salah. Soalnya MR kecil. Yang jumlah nitrogennya sama kan A sama C. Tapi yang A MR-nya besar. Coba saya cari. 28 bagi 60 itu 416. 42 dibagi 150 0,28. Berarti lebih gede C. Oke, bisa ya? Oke, kalau ada lagi, saya rasa cukup. Iya. Gimana? Gimana? Berarti udah atau gimana, Kak, ini? Udah cukup? Soalnya udah habis kan? Ya. Atau nanti mau lanjut lagi sore? Enggak? Lihat jadwal dulu, Kak. Nanti saya kabari kalau misalkan bisa. Oke. Nanti sore. Oke, nanti kabarin aja Terima kalau kasih. ada waktu ya. Ya. Oke, demikian saya tutup sesi kali ini. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama.